Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh ya, sebelum memulai pelajaran, perkenalkan, nama kakak Aldavia Maharani Putri dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Pada situasi ini, kalian harus wajib menggunakan masker saat keluar dari rumah ya, dan jangan lupa mencuci tangan setelah dari keluar rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai diagram Venn dan kardinalitas himpunan. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan diagram Venn dan kardinalitas himpunan. Dan yang kedua, kalian juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn dan kardinalitas himpunan. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai diagram Venn. Kalian tahu tidak? Diagram Venn merupakan salah satu bentuk penyajian dalam himpunan. Diagram Venn ini pertama kali diperkenalkan oleh Bapak John Venn. Nah, seperti ini adalah bentuk diagram Venn. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Seperti di samping ini adalah gambarnya. Dan ketentuan yang kedua adalah setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan titik di dalam persegi panjang itu. Dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan titiknya. Misal, kakak memiliki himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka gambarnya seperti di samping ini. Jadi, setiap anggota di sebelahnya terdapat suatu titik. Dan ketentuan yang ketiga adalah setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Misal, saya memiliki himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dan himpunan A 2, 4, dan 6. Maka gambarnya seperti di samping ini. Jadi, himpunan A memiliki sebuah kurva tertutup sederhana dan di dalamnya terdapat anggota himpunan A. Dan ketentuan yang keempat adalah dalam menggambar himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Misal, kakak memiliki himpunan S yaitu siswa di sekolahmu dan himpunan A siswa di kelasmu, maka kalian hanya perlu menggambar diagram Venn seperti berikut ini. Dan selanjutnya adalah penyajian membuat diagram Venn. Dan yang pertama ini adalah diagram Venn dari himpunan S yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Himpunan B yang beranggotakan 4, 5, dan 6. Nah, maka diagram Venn yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut. Jadi terdapat dua kurva tertutup sederhana. Yang pertama, kurva tertutup sederhana ini untuk himpunan A yang berisikan 1, 2, dan 3. Kemudian, kurva tertutup sederhana yang kedua yaitu untuk himpunan B yang beranggotakan 4, 5, dan 6. Dan yang kedua, diagram Venn dari himpunan S yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4.
himpunan B yang beranggotakan 4, 5, 6, dan 7. Maka diagram Venn yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut. Jadi terdapat dua kurva tertutup sederhana di mana dua kurva tersebut beririsan karena terdapat anggota yang sama, yaitu 4. Dan yang ketiga, diagram Venn dari himpunan S yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gambarnya seperti di samping ini ya. Jadi terdapat dua kurva tertutup sederhana dan kurva A terdapat di dalam kurva B. Mengapa? Karena himpunan A termuat di dalam himpunan B. Jadi seperti ini gambarnya. Dan yang keempat, ini adalah yang terakhir. Diagram Venn dari himpunan S yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Nah, gambarnya seperti di samping ini ya. Mengapa kok hanya ada satu kurva tertutup sederhana saja? Karena himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama, sehingga gambarnya jadi seperti ini. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Perhatikan gambar diagram Venn di samping ini ya. Yang A, himpunan S adalah yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan S ini semua anggota yang ada dalam persegi panjang tersebut. Dan yang B adalah himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan A ini adalah anggota yang terdapat di dalam kurva tertutup sederhana A yang berwarna biru. Dan selanjutnya yang C yaitu himpunan B yang beranggotakan 4, 5, 6, 7. Himpunan B ini pada diagram Venn terdapat pada kurva tertutup sederhana berwarna kuning. Dan yang D adalah himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan anggota B. Maka C adalah 4. Mengapa 4? Karena yang merupakan anggota A dan juga anggota B. Kemudian yang E, himpunan B yang anggotanya menjadi A atau B. Maka D adalah seluruh anggota dalam himpunan A dan B. Jadi D sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan selanjutnya yang F ya, dengan diagram Venn yang sama seperti yang tadi. Yang F adalah himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Maka E adalah 8. 8 ini yang tidak terdapat pada kurva tertutup sederhana A dan B. Kemudian yang G, himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Maka F adalah 1, 2, dan 3. Mengapa 4 tidak ikut? Karena yang hanya menjadi anggota A. Karena 4 juga termasuk anggota B, maka dia tidak termasuk himpunan F. Dan selanjutnya yang H, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Maka G adalah 5, 6, dan 7. 4 tidak termasuk dalam himpunan G. Dikarenakan 4 juga merupakan anggota himpunan A. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan itu? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N kurung A.
di mana N adalah banyaknya anggota dan huruf A merupakan himpunan. Nah, di dalam himpunan ini terdapat dua macam. Yang pertama adalah himpunan hingga, dan yang kedua adalah himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga merupakan himpunan yang memiliki anggota hingga atau biasa disebut dengan finite set. Contohnya himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga atau biasa disebut dengan infinite set. Contohnya, himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi anggotanya tak hingga. Nah, di dalam kardinalitas himpunan ini hanya untuk himpunan yang hingga atau finite set. Sekarang ayo kita mencoba soal yang pertama. Kakak memiliki himpunan M, di mana anggotanya merupakan X, di mana X kurang dari 10 dan X bilangan bulat positif. Kemudian himpunan N, anggotanya yaitu Y, di mana Y lebih besar sama dengan negatif 6 dan Y merupakan bilangan bulat negatif. Maka tentukan kardinalitas himpunan M dan himpunan N. Jadi, kita harus mencari anggota dari himpunan M. Anggota himpunan M adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka, kardinalitas himpunan M adalah 9. Kemudian, kita mencari anggota N, yaitu negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Maka kardinalitas himpunan N adalah 6. Sekarang contoh yang kedua, coba perhatikan diagram Venn tersebut ya. Nah, kemudian tentukanlah kardinalitas himpunan S, himpunan P, dan himpunan Q. Mari kita lihat. Jadi, anggota himpunan S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka kardinalitas himpunan S adalah jumlah 7. Kemudian, anggota himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, dan 6. Maka kardinalitas himpunan P berjumlah 5. Kemudian, anggota himpunan Q adalah 2, 4, dan 6. Maka kardinalitas himpunan Q berjumlah 3. Nah, bagaimana? Mudah bukan belajar diagram Venn dan kardinalitas himpunan? Pasti kalian sudah paham semua. Kakak harap kalian tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan, gak boleh malas, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah memperhatikan kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.